Anda mau tahu siapa orang yang paling tragis hidupnya? Kenapa Anda susah? Karena Anda nggak tahu yang terjadi ketika Anda mencari barang itu, tapi batin Anda murukusuno, rudet, rungsing. Apa yang terjadi? Itu batin Anda tenang, damai, kelihatan itu solusi dan jalan keluar. Itulah dahsyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasangannya nih, ini pasangannya. Apa sebab kedua sempit dada? Mencemaskan masa depan. Apa Bu Pak? Aduh, ini kumaha ya? Gimana ya? Ntar bagaimana ya? Nanti gimana ya? Anak gimana? Ini lagi-lagi bisikan setan Bu. Cemas dengan apa yang yang belum terjadi. Duh, nanti gimana ya? Nanti begini, nanti begitu. Itu bikin sempit dada. Maka latihannya apa? Penawarnya apa untuk sebab sempit dada yang kedua ini? Nama latihannya Bapak Ibu, berserah. Coba diulang, apa? Tawakal Allah. Titip ya Rob. Semua dalam genggamanmu, engkaulah sebaik-baik pembuat skenario. Apapun yang engkau rencanakan, hamba yakin pasti jauh lebih indah dan jauh lebih baik daripada apapun yang hamba inginkan ya Rob. Titip ya Rob. Jadi tawakal itu kalau bahasa gampangnya Pak, nitip sama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Enggak semua dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita, lakukan yang terbaik, ikhtiar sempurna. Yang di luar kendali kita, titip sama Allah. Bu, bisa jaga suami 24 jam Bu? Hah? Titip sama Allah. Mau tahu Bu doa nitip suami? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak doa nitip suami? Saya ajarin, doanya begini. Ya Allah, titip mata suami hamba ya Allah. Kalau macam-macam, ambil saja ya Allah. Dosa-dosanya. Saya belum selesai. Cemas nanti suami gimana, cemas rezeki, cemas anak. Titip ya Rob. Dan memang kita tuh nggak bisa berserah sebelum kita percaya. Makanya berserah sama iman itu gandengan. Berserah hanyalah konsekuensi dari kepercayaan. Itulah kenapa kalau di surat Al-Mulk itu Allah gabung tuh. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Iman sama tawakal itu bareng. Ini gandengan. Bapak Ibu saya mau nanya, Anda kalau nitip barang, itu nitipnya sama siapa? Sama pihak yang Anda percaya. Jadi kita nggak bisa berserah sebelum kita percaya. Dan para ulama bahkan indah sekali, ada sebuah doa yang diajarin oleh salah seorang ulama, salah seorang imam, Imam Hasan Al-Banna. Doanya bagus. Washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakuli alaik. Ya Allah, lapangkan dadaku. Dengan apa? Dengan iman yang melimpah dan tawakal yang indah. Bareng. Ada percaya, baru berserah. Kita nggak bisa berserah sebelum kita percaya. Bahkan ada nasidnya tuh ya. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan lagi syahid di jalanmu, engkaulah pelindung dan pembela. Jadi lapang dada itu ada iman, ada tawakal. Ya. Anda nggak bisa berserah sebelum Anda percaya. Analogi sederhana, ini sering saya ceritakan. Anak saya Bapak Ibu, anak saya, kalau saya mau ajak jalan, anak saya nomor 1, namanya Kim. Kan kita punya waktu ya Bapak Ibu, sebulan sekali kita punya quality time. Itu jadwal ngedate sama keluarga. Ini penting nih Bapak Ibu. Ini perlu dijadwalkan. Kalau kita pengen punya hubungan yang kuat dan baik. Saya punya jadwal tuh sebulan sekali minimal atau sebulan 2 kali. Ada jadwal quality time jalan sama keluarga, jalan sama anak.
Jalan tuh simpel aja, makan pinggir jalan, beli es krim, main kemana. Nah, anak saya tuh kalau setiap kali saya ajak, A, mau kemana bulan ini? Apa jawaban dia? Terserah Abi, ngikut aja. Itu berserah. Dia berserah karena apa? Dia percaya. Kalau abinya yang ngajak, pasti abinya akan bawa dia ke tempat yang terbaik. Terserah abi aja. Ikut. Percaya. Agak berbeda dengan konsep terserahnya seorang wanita yang ditanya mau makan apa. Berbeda. Sayang mau makan apa sayang? Terserah. Ketoprak yuk. Kacang, nggak enak perutnya. Oke, jerawatan. Oh ya udah, soto Betawi, santen. Kamu makan apa? Terserah. Rumit. Berserah itu bulat. Makanya, dan tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu aktif. Tapi aktif yang diiringi dengan batin damai. Makanya perhatikan doa yang ada kata-kata tawakalnya. Doa apa? Bismillahi. Saya mau nanya, Anda baca doa itu, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Habis itu Anda bergerak keluar rumah, apa tidur? Doa itu Anda baca saat Anda mau bergerak keluar atau mau tidur? Itu doa mau melangkah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Habis itu bergerak. Jadi tawakal itu bukan pasif Bapak Ibu. Tawakal itu aktif tapi dengan batin yang damai. Fisiknya bergerak, batinnya damai. Ini panjang teorinya Bu. Kalau kita mau ngedalamin the power of surrender. Ya. Saya punya bukunya nih. Buku ke-6 saya judulnya Surrender. Dalam bahasa saya, berserah itu surrender. Punya kekuatan. Jadi dalam konteks surrender, kalau kita ikhtiar Pak, Bu. Dengan hati yang masih kemerungsung. Tahu kemerungsung? Itu bahasa Jawa. Bahasa Sundanya apa ya? Kemerungsung. Rungsing. Apa? Murukusungut. Apa? Rudet. Ya. Anda berikhtiar dengan batin yang rudet. Murukusungut. Apa? Murukusungut. Murukusunu. Betul ya? Itu ikhtiar Anda lepas keberkahan. Contoh kecil ya. Contoh kecil aja. Anda pernah kehilangan barang nggak di rumah? Barang apa yang biasanya sering hilang? Kunci, apa lagi? HP sering hilang. Remote, betul ya? Apa lagi? Kacamata, apa lagi? Sendok Pak. Ada berapa sendok di rumah Pak? Jarum pentul, betul ya? Nah, saya mau nanya, apa yang terjadi ketika Anda mencari barang itu, tapi batin Anda murukusunu, rudet, rungsing, apa yang terjadi? Hah? Gak ketemu, makin gak ketemu. Kapan ketemunya? Hah? Lagi sholat. Oh, berarti dibantuin setan itu. Allahu Akbar. Oh, di situ tuh. Itu ada faktor setan juga yang bisikin itu. Tapi bisa dijelaskan secara ilmiah Bapak Ibu. Begitu batin Anda tenang, damai, kelihatan itu solusi dan jalan keluar. Itulah dahsyatnya tawakal. Kita bergerak tapi batinnya berserah. Kita melangkah tapi berserah. Kita berjuang tapi tenang. Kita mujahid tapi sufi. Ya, itu indah sekali. Gabungan. Itulah karakter para sahabat. Makin Anda rudet di sininya, memaksakan hasil, Anda nggak mau tawakal sama Allah. Itu ikhtiar Anda malah nggak bertenaga. Coba satu lagi saya mau nanya, Bapak Ibu, Anda punya nggak seseorang yang kepingin banget Anda ubah? Ada? Tapi semakin Anda ingin mengubahnya, semakin dia nggak mau berubah. Ada? Saya tahu itu mah. Itu orang dekat biasanya itu. Kenapa Anda susah? Karena Anda nggak tawakal. Kalau Anda paham, iya ya, hidayah bukan milik saya. Hidayah itu mutlak
milik Allah. Tugas saya hanya menyampaikan. Termasuk hari ini Bapak Ibu, tugas saya hanya nyampein, Bu. Nanti udah yang bikin apa yang saya sampaikan masuk ke dalam hati Anda, itu udah wilayahnya Allah. Ya. Makanya orang kalau dari pengajian beda-beda efeknya. Mungkin nggak ada dua orang duduk bersebelahan, materinya sama ini. Materinya sama, ustadznya sama. Tapi habis pengajian dampaknya beda. Mungkin yang satu habis pengajian, Masya Allah ya, tercerahkan, dia komitmen hijrah, tenang. Yang sebelahnya, biasa aja. Itu bukti nyata bahwa hidayah itu bukan milik ustadz. Bukan milik Nabi sekalipun. Nabi aja nggak bisa mengubah orang yang dia cintai. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Nabi siapa yang nggak bisa mengubah anaknya? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa yang nggak bisa mengubah istrinya? Lut alaihissalam. Wanita solehah siapa yang nggak bisa mengubah suaminya? Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Nabi siapa yang nggak bisa mengubah ayahnya? Nabi siapa yang nggak bisa mengubah pamannya? Kita nabi siapa, Bu? Jadi kalau berhubungan sama pasangan, sama anak, tenang aja, Bu. Perubahan hidayah, perubahan anak, pasangan, itu di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita apa? Ngubah diri. Solehkan diri. Ya. Kalau sama anak, didik anak sebaik mungkin. Itu tugas kita, Bu. Makanya kenapa banyak orang belajar ilmu parenting, tapi nggak works. Kenapa? Salah mindset. Seakan-akan parenting itu bagaimana cara mengubah anak. Bukan. Jantung dari ilmu parenting itu adalah bagaimana mengubah diri. Kadang-kadang kan nggak perlu pakai ngomong, Bu. Anda nggak perlu pakai ngomong. Anda ubah diri Anda. Anda solehkan Anda. Itu power yang sangat kuat mengubah orang di dekat Anda. Nggak perlu pakai ngomong Anda kadang-kadang. Ya. Anda nggak perlu ngomong sama anak Anda, nak, sabar. Anda cukup tampilkan Anda sebagai orang tua yang sabar. Nancep di hati anak. Bagaimana anak ngelihat kita kalau ada apa-apa kita tenang. Nancep di hati itu. Ya. Jadi yang di luar kendali kita, tawakal Allah. Kenapa disebut overthinking? Thinkingnya over. Kita mikirin sesuatu yang di luar jangkauan kita. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka minat tadbir, fama qoma bihi ghairuka anka, la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu dari mikirin sesuatu yang udah ada yang ngatur. Yang bisa kita lakukan sebaik mungkin ikhtiar, itu yang dihisap. Makanya yang dihisap itu bukan hasil, yang dihisap itu amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Yang dihisap itu amal. Hasil wilayah Allah, Bu. Allah nggak lihat hasil. Yang Allah lihat seberapa sungguh-sungguh kita berupaya. Ya. Jadi yang di luar jangkauan kita, titip ya Rabb. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 2. Coba diulang. 1 apa tadi? Sempit dada, biangnya meratapi masa lalu. Latihannya apa? Ridho. 2, mencemaskan masa depan. Latihannya apa? Tawakal Allah. 3. Nah ini gandengan juga nih. Apa 3 yang menjadi sebab sempit dada? Tidak menikmati hari ini, saat ini. Udah, ini trio tragis. Anda mau tahu siapa orang yang paling tragis hidupnya? Mereka yang masa lalu disedihkan, masa depan dicemasin, masa kini nggak dinikmatin, tragis hidup Anda. Itu neraka dunia namanya. Ya. Maka tadi kalau yang pertama latihannya apa? Ridho. Yang kedua latihannya apa? Kalau yang ketiga kira-kira latihannya apa? Tidak menikmati hari ini. Latihannya apa? Syukur. Gratefulness. Bapak Ibu, life is so beautiful. Kalaupun kita ngerasa kita punya banyak masalah, banyak kesulitan, saya jamin, ini nggak pakai insya Allah. Ini demi Allah. Karena itu kaidah dalam Quran. Satu kesulitan itu minimal bareng dengan 2 kemudahan. Ya.
Anda udah hafal semua dalilnya kan? Fa inna ma'al usri yusra. Terus inna ma'al. Itu kayaknya dua kalimat yang berulang. Itu bukan berulang, Bu. Para ulama jeli ketika mengkaji ayat ini. Saat menyebutkan kesulitan, Allah menggunakan alif lam, al-usri. Kalau ada alif lam itu artinya ma'rifah. Sesuatu yang definitif. Tapi ketika menyebutkan kemudahan, nggak pakai alif lam. Bukan al-yusra, tapi yusra. Fa inna ma'al usri yusra, nggak ada alif lamnya, Bu. Kalau nggak ada alif lamnya itu berarti nakiroh, sesuatu yang indefinitif. Apa kesimpulannya? Kesulitan di ayat yang kelima dan kesulitan di ayat yang keenam sama. Karena ada alif lamnya. Tapi kemudahan di ayat yang kelima dan kemudahan di ayat yang keenam tidak sama. Karena nggak ada alif lamnya, cuma yusra. Itu artinya, Bu, demi Allah saya berusaha. Ini nggak pakai insya Allah. Dalam saja setiap suatu kesulitan itu bareng dengan dua kemudahan. Bareng. Kalau Anda ngeluh sama saya, Mas Oni, masalah saya rumit mas, saya sulit mas, A, B, C, D, E, saya punya 50 kesulitan. Saya jamin demi Allah, bersamaan dengan itu, ada berapa kemudahan? 100 kemudahan. Itu minimal. Itu minimal. Oke, utang belum lunas, lihat. Ya Allah, anak-anak sehat. Anak-anak dimudahin ngafal Quran. Oke, sakit belum sembuh, lihat yang lain. Kadang-kadang itu nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Nih, saya mau cerita. Kenapa seringkali nggak kelihatan? Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Guru, ajari aku makna kebahagiaan, guru. Ajari aku the meaning of happiness. Kata gurunya, benar kamu mau belajar. Betul guru. Baik, kalau kamu mau belajar, saya kasih kamu tugas. Tugasnya apa? Kamu bawa segelas air penuh. Kayak gini kurang lebih. Ini masih kurang penuh nih. Penuhin lagi. Ya. Bawa segelas air penuh, tugas kamu satu. Apa? Bawa segelas air ini masuk ke dalam hutan yang itu, kata gurunya. Masuk ke situ, kamu jalan sampai ujung hutan. Nanti saya nunggu kamu di ujung hutan. Tapi satu syaratnya, gelas yang kamu bawa tidak boleh tumpah airnya. Walau setetes. Pokoknya kalau tumpah setetes, balik lagi. Nggak boleh tumpah. Gitu guru? Iya. Baik guru, saya lakukan. Demi saya mendapat ilmu ini. Oke, dia siapin gelas, Bapak Ibu. Dia bawa, masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya apa? Nggak boleh tumpah. Jadi gimana cara bawanya biar nggak tumpah? Selangkah, selangkah. Matanya kemana matanya? Kemana matanya? Nggak boleh tumpah. Selangkah, masuk dalam hutan. Selangkah, terus sampai ujung, Bu. Begitu sampai ujung, gurunya udah nunggu. Berhasil ya. Apa kata muridnya? Guru, berhasil guru. Lihat guru, nggak tumpah. Berhasil. Bagus, kata gurunya. Terus muridnya menagih ilmu. Kalau gitu guru, apa maksudnya latihan tadi? Apa itu makna kebahagiaan? Baik, apa respon gurunya? Saya mau nanya sama kamu. Apa guru pertanyaannya? Keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Apa jawaban dia? Keindahan apa yang kamu temukan dalam hutan? Apa jawaban dia? Keindahan apa? Nggak ada. Keindahan apa? Aku nggak tahu. Kenapa dia nggak lihat? Hah? Karena matanya? Padahal begitu diajak balik lagi sama gurunya. Ayo. Di jalan yang tadi dia lewati, ternyata di sudut sebelah kiri, itu ada danau bagus banget Bapak Ibu. Bukit-bukit rumput warna hijau bersih. Di sudut yang lain ada kebun bunga warna-warni, ada kupu-kupu berterbangan. Tapi dia nggak lihat itu. Kenapa? Kenapa? Ini masalah kita, ini kesulitan kita, seringkali kita lihat ke sini terusnya. Iya, padahal ayah bunda yang dirahmati Allah begitu banyak. Nikmatnya Allah kasih. Kemarin Bu, seperti biasa ya, saya bertugas dampingin jamaah umroh ya. Hampir tiap bulan saya berangkat umroh. Tapi kemarin itu
agak beda rasanya. Ya sejak saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina itu dibantai. Ya Allah, saya tuh Bu, tiap hari buka handphone, kadang-kadang nangis sendiri saya. Ya. Sampai kemarin tuh ketika di Raudhah, ketika di depan Ka'bah, itu kan biasanya momentum kita untuk berdoa, betul ya Bapak Ibu? Kemarin tuh apa yang nggak keluar? Saking malunya saya sama Allah. Ya Rabb, mau minta apa lagi saya? Saya ada video, ada seorang bapak yang meluk anak di Palestina itu ya, anaknya udah meninggal. Dengan kelihatan wajahnya perih gitu, tapi ridho. Dan dia bilang, nah ketemu lagi di surga nanti ya nak. Terus kebayang saya wajah anak-anak saya masih bisa peluk mereka. Mereka balas peluk saya. Badannya masih hangat, jantungnya masih berdegup. Ya Rabb, mau minta apa lagi hamba? Ya. Apalagi yang saya minta? Saya ngelihat, ada video tuh, yang viral juga tuh. Laki-laki yang jalan, belakangnya itu rumah yang udah hancur, puing-puing. Tapi ketika diwawancara, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya bilang, ya Allah, malu saya. Saya belum punya rumah, Bu. Saya masih kontraktor, masih sewa. Tapi itu nggak keucap tuh. Mau minta beli rumah ya Allah. Nggak keucap. Saya bilang, ya Allah, apalagi masih enak. Ya. Tidur masih nyenyak. Sampai saya bingung, ya Allah mau minta apa lagi saya. Masalah yang saya kayaknya berat itu nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Tapi begitu saya renungin, saya sadar, oh iya ada yang perlu saya minta. Apa? Satu yang saya belum tentu punya, tapi mereka di Palestina itu punya. Ampunan dan rahmatnya Allah. Maka kemarin tuh Bu, di umroh saya yang terakhir kemarin, sepanjang ibadah, itu aja yang saya minta. Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampuni hamba, rahmati hamba. Sambil tawaf, doa itu aja yang saya minta. Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Ampunin hamba ya Rabb, rahmati hamba. Itu kita belum tentu punya, tapi mereka punya itu insya Allah. Rabbikfir warham wa anta khairur rahim. Ya Allah. Nah, salah satu cara untuk menggugah rasa syukur itu Bapak Ibu, ingat masa-masa sulit yang pernah kita lewatin. Saya pernah kena COVID Bapak Ibu, saya yakin sebagian besar kita pernah ya. Saya pernah sampai parah banget itu. Saya beberapa kali tuh kena COVID. Saya pernah di Wisma Atlet, saya pernah masuk rumah sakit. Tapi belakangan itu ya gejala-gejala ringan. Yang paling berat itu pukulan awal. Saya waktu COVID awal-awal saya nggak membatasi aktivitas, jadi saya di antara para trainers di PPA, itu saya yang kena duluan. Itu Pak, Bu, awalnya saya kira biasa-biasa aja. Teman-teman saya juga pada kena. Tapi saya 8 hari demam nggak turun-turun. Di rumah selama sebulan karantina mandiri. Setiap minggu dicek, di swab. Itu masih mahal banget, saya masih ingat tuh sekali colok 1 juta. Ya. Begitu dicek nggak ada perbaikan. 4 minggu dicek nggak ada perbaikan. Kata dokter, Mas Sony di scan paru-paru ya. Saya ke rumah sakit buat scan paru-paru. Begitu dilihat hasilnya ternyata ada GGO, namanya GGO. Kata dokter Eko namanya, Mas Sony kayaknya nggak bisa mandiri deh. Mas Sony ke rumah sakit ya. Di Jakarta penuh semua Bu, saya dapat di Bekasi. Itu momentum yang nggak mungkin saya lupa. Itu spiritual journey buat saya. Ya Allah Bu, itu udah kayak nunggu giliran. Hari pertama saya masuk, besok sebelah saya meninggal. Kayaknya kemarin masih ngobrol-ngobrol aja. Besoknya lagi sebelah kritis. Dan yang meninggal bukan cuma orang-orang tua, anak-anak muda kayak saya juga banyak. Saya merasa Bu waktu itu dekat banget dengan kematian, ya Allah. Coba saya mau nanya ya, pada momen itu, coba tebak, apa doa saya? Apa kira-kira doa saya? Minta kaya? Minta rumah mewah? Minta mobil? Apa doa saya? Ya Allah, semoga Engkau berikan hamba kesempatan sehat lagi. Menebus dosa, memperbaiki amal. Saya bersumpah Bapak Ibu, demi Allah pada saat itu yang lain murah.
Murah. Coba apa sebutin yang lain? Murah. Satu, sehat ya Allah. Makanya ayah bunda, ini buat saya udah second chance. Ya. Saya tuh insya Allah ya Bu ya, saya tuh nggak butuh syarat apapun untuk bisa menemukan rasa syukur. Nggak harus punya ini, itu, begini, begitu. Kadang-kadang ribu, saya lihat anak-anak saya main aja. Anak-anak saya lagi main, kadang-kadang nangis, kadang-kadang berantem. Itu saya bisa ikutan nangis tuh. Ya Allah makasih. Gue masih kasih hamba kesempatan. Main lagi sama mereka. Makasih ya Allah. Ya. Jadi, tapi anehnya, Anda boleh pegang kata-kata saya. Saat kita menemukan state itu, di saat yang bersamaan, Allah justru akan tambah nikmat-nikmat. Kita kadang-kadang kebanyakan syarat Bu untuk bisa bersyukur Pak. Harus punya ini, itu, harus begini, begitu. Kalau kata guru saya, Son, kalau kamu pengen ngasih syarat bersyukur, 2 aja. Ini 2 nikmat primer. Apa itu? Bernafas, bersujud. Coba diulang. Sekali lagi. Ini udah 2 nikmat primer. Yang lain sekunder. Yang pertama, Allah masih kasih kesempatan kita nafas. Kalau kata Imam Ghazali, kalau kamu masih belum sadar betapa nafas ini nikmat, hidup ini nikmat, main ke kuburan. Kamu tahu nggak, apa yang paling diinginkan orang-orang yang sekarang udah dikubur? Apa Bu, Pak? Ya Allah, boleh nggak hidup lagi bentar aja memperbaiki amal-amal. Ya. Supaya kita sadar, ya Allah, hidup ini aja udah nikmat. Dan yang kedua, nikmat sujud, Pak, Bu. Sujud itu nikmat primer. Gak semua orang dikasih taufik sujud. Kita masih dikasih hidayah untuk sujud. Nikmatin. Itu demi Allah kenangan paling indah yang akan kita kenang nanti. Yang lain sekunder, Pak. Yang lain sekunder. Satu, masih dikasih kesempatan nafas. Yang kedua, masih dikasih kesempatan sujud. Itu puncak nikmat sudah. Makasih ya Allah. Ya. Supaya lapang dada kita.